Halo, berjumpa kembali di channelnya Ridho Hasanah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas seputar penanaman semangka di lahan teman-teman. Nah di video sebelumnya kita sudah melihat kondisi semangka yang sudah mulai tumbuh teman-teman, yang ditanam di lokasi ini teman-teman. Masih berumur lebih kurang 1 minggu. Nah bagaimana perkembangan semangka tersebut saat ini kita akan mengulas tuntas teman-teman. Bagaimana perjuangan penanaman semangka, kendalanya, dan apa-apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kegagalan pada penanaman semangka teman-teman. Nah saat ini seperti teman-teman lihat, kondisi semangka sudah mulai menjalar teman-teman. Nah kepada teman-teman mungkin yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari Ridho Hasanah. Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan mulai bahas satu persatu tentang proses penanaman semangka di lahan terbuka teman-teman. Nah teman-teman, pada semangka kali ini merupakan semangka dari produk ketahanan pangan pemerintah negari teman-teman, dimana sumber dananya berasal dari dana desa tahun 2022, dimana dana tersebut diperuntukkan memang untuk program ketahanan pangan. Adapun jenis ketahanan pangan yang dipilih diantaranya merupakan budidaya semangka dan cabai merah teman-teman. Nah saat ini kita sedang berada di lokasi tempat penanaman semangka milik kelompok ketahanan pangan teman-teman. Nah semangka ini sebenarnya sudah lebih bagus kondisinya daripada saat ini teman-teman, hanya karena beberapa faktor beberapa hari yang lalu ketika memang masih berumur lebih kurang seminggu sampai 10 hari itu terjadi cuaca buruk teman-teman ya. Cuaca buruk yang terjadi sepanjang hari, bahkan sampai berlangsung sampai 1 minggu lebih teman-teman, dimana setiap hari terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Nah hal ini tentu dapat mempengaruhi perkembangan tanaman semangka itu secara signifikan teman-teman. Yang kita tahu memang semangka merupakan jenis tumbuhan yang tidak suka terhadap jumlah air yang banyak teman-teman, karena memang jenis semangka ini lebih cenderung disiram, mendapatkan pasokan air dengan cara disiram daripada terus-menerus diguyur hujan teman-teman. Maka efeknya yang pertama, memang semangka itu gagal untuk tumbuh ketika dia baru ditanam. Selanjutnya yang kedua, efeknya daun menjadi keriting teman-teman. Daun menjadi keriting sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari semangka itu sendiri. Dan yang ketiga, penyebab dampaknya adalah seperti gosong teman-teman, gosong ataupun kalau dalam bahasa kita di sini layu, lanas. Nah itu hampir sama teman. Jadi warna daunnya berubah seperti daun terbakar. Nah seperti teman-teman lihat, ada beberapa memang yang terjadi saat ini daunnya seperti daun terbakar. Nah hal ini tentu dapat mempengaruhi secara signifikan kondisi semangka tersebut teman-teman. Nah untuk penanamannya seperti apa? Untuk penanamannya bisa langsung teman-teman menggunakan media tanam polybag dulu, ataupun langsung ditanam, tidak masalah teman-teman, sama saja. Jadi bisa langsung tanam di lokasi ataupun menggunakan polybag terlebih dahulu. Nah saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Aris teman-teman. Bapak Aris ini pemilik dari atau ketua kelompok semangka nih teman-teman.
Pak Aris ini memang sudah berpengalaman di bidang pertanian, sudah keluar masuk, hasil pertaniannya sudah banyak teman-teman, sudah cukup rasanya untuk sebagai contoh dalam penanaman semangka ini sudah sering teman-teman. Jadi kendalanya memang menurut cerita beliau ya, curah hujan yang terlalu tinggi ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi alangkah baiknya ketika kita akan menanam semangka, lebih baik kita harus perhatikan dulu cuacanya, kira-kira bulannya bulan berapa, cuacanya, kondisi cuaca seperti apa, harus kita perhatikan secara detail teman-teman, agar nantinya faktor kegagalan terhadap semangka ini sedikit, tidak terlalu menanggung resiko. Karena ketika kita mengalami kegagalan otomatis terjadi kerugian yang cukup besar teman-teman. Karena memang untuk proses penanaman semangka dengan luas seperti lahan seperti ini tidak membutuhkan uang sedikit teman-teman, tapi menelan banyak sekali uang. Biayanya lumayan besar teman-teman, sampai puluhan juta rupiah. Apalagi saat ini memang kondisi pupuk ini sangat mahal dan juga langka. Ini normal enak. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap Bisa kayak gini semua petani ke depannya, karena memang kelangkaan pupuk ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Nah teman-teman, untuk perawatan semangka menurut Bapak Aris prediksinya memang tanggal berapa panen? tidak Kalau seperti lancar. cabai, tapi tetap kita harus merawat dengan baik teman-teman. Berbeda dengan cabai yang membutuhkan perawatan setiap hari, butuhkan perhatian setiap hari teman-teman. Kalau semangka memang lebih kepada kita harus mengontrolnya, lihat perkembangannya, kemudian juga kita harus melakukan penyemprotan agar untuk menghindari hama-hama yang menghinggapi semangka tersebut teman-teman. Nah kelebihan dari semangka apa teman-teman? Kelebihannya yang pertama, cenderung untuk gagal itu kalau kita kalkulasikan itu menurut para petani memang di kisaran angka 30-70 teman-teman. 30 tingkat kegagalan dan 70% itu tingkat keberhasilan yang lumayan tinggi teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa banyak orang menanam semangka di lahan. Berbeda dengan cabai teman-teman, karena cabai ini kalau cabai ini 50-50 teman-teman. Artinya memang tingkat kegagalan dan tingkat keberhasilan ini sama besarnya, 50-50, kita berbanding harus sama. Ketika memang tidak kita rawat dengan baik maka bisa dipastikan itu akan gagal. Dan kelebihan yang kedua ketika kita penanaman semangka ini memang terletak pada masa panen yang cepat teman-teman. Masa panen semangka ini cenderung cepat dibandingkan dengan tanaman lainnya, itu berkisar lebih kurang tidak sampai 3 bulan teman-teman, hanya 2 bulan berapa hari itu kalau tidak salah. Jadi tidak sampai 3 bulan semangka sudah panen teman-teman. Nah itu yang menyebabkan memang banyak orang menanam semangka, hasilnya lebih cepat didapat. Lalu apalagi keuntungan ketika kita menanam semangka, keuntungannya harga semangka ini stabil teman-teman, harga jualnya sangat stabil. Jadi tidak ada kita menemukan semangka itu harganya jatuh sampai ratusan rupiah, tidak ada teman-teman. Maka harga semangka ini per kilonya memang kisaran di atas 2000 teman-teman ya. Itu untuk pembeli itu sudah harga normalnya ya di atas 2000 terus, jarang kita menemukan. Memang tidak ada harga di bawah standar teman-teman. Itu yang menyebabkan suka petani menanam semangka, karena harga semangka itu stabil teman-teman. Lalu apalagi yang membuat banyak orang menanam semangka? Selain tadi perawatan tidak rumit, harganya cenderung stabil, masa panennya cepat. Lalu yang terakhir ini kenapa banyak orang menanam semangka? Semangka ini di samping dengan modal biayanya yang tidak banyak, semangka juga cocok terhadap semua iklim teman-teman. Nah ini yang paling penting. Jadi kita bisa menanam semangka ini di mana saja teman-teman, di iklim mana saja cocok. Jadi tidak harus di
iklim tropis, iklim subtropis, daerah dingin, daerah panas, tidak teman-teman. Jadi bisa kita menanamnya di mana saja, baik itu di daerah panas, di daerah dingin, itu cocok semua tanaman semangka, karena memang semangka ini bukan salah satu tanaman yang manja teman-teman. Nah, jadi itulah dia kelebihan kenapa banyak orang menanam semangka. Lalu mungkin teman-teman bertanya, yang saat ini semangka ini jenisnya apa, Mas? Jenisnya apa, Om? Ini semangka yang kita tanam ini berjenis semangka belang dan semangka inul, teman-teman. Jadi ada dua macam di lahan ini, teman-teman ya, yang terdiri dari semangka belang dan juga semangka inul. Semangka belang ini yang ukurannya lebih besar, warnanya hijau muda, teman-teman. Nah, semangka inul ini yang ukurannya lebih kecil, tapi dia berwarna hijau tua dan sedikit agak lonjong, teman-teman. Ini harganya lebih tinggi daripada semangka belang, teman-teman ya. Nah, harganya lebih tinggi, tapi memang ukurannya di bawah semangka belang, teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan banyak petani untuk menanam semangka. Itu dia kondisinya seperti itu, teman-teman. Lalu proses untuk ketahanan pangan ini kelanjutannya bagaimana ya? Kelanjutan ketahanan pangan ini sudah diatur oleh pemerintah melalui surat edaran menteri, bahwasanya memang sudah jelas tujuannya seperti apa, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program ketahanan pangan pasca COVID-19 menyerang, teman-teman. Jadi itulah dia, sudah diatur semuanya, kelompok pembagiannya seperti apa sudah diatur semuanya. Dan sudah dibagi kelompoknya, siapa-siapa orangnya, itu sudah ditentukan semua, teman-teman ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua untuk menanam semangka, mencoba menanam semangka di lahan terbuka. Nah, baiklah, kami dari Ridho Hasanah hanya bisa memberikan informasi sampai di sini. Terus saksikan channel-channel kami ke depannya. Terima kasih sudah menonton channel Ridho Hasanah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam Ridho Hasanah channel. Belum ada tengah 8 habis ngantar anak sekolah terus. Sementara ke Bengkulu. Di Bengkulu kemarin enggak ada terasa. Muko-muko nih kan. Ya. Belum Cianjur kan Bengkulu kemarin mah. Sama besarnya ada 5,6.